Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka wa zakkirna kullama nasina ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala radhiyallahu anhu wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan rukun iman itu 6 perkara, yaitu bahwa engkau percaya akan Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan segala kitabnya dan segala rasulnya, dan percaya akan hari kemudian atau hari kiamat, dan percaya dengan kadar kebajikannya dan kejahatannya. Nah, itu tadi rukun iman. Jadi rukun iman ini ada 6 macam. Pertama tadi bahwa beriman dengan Allah Ta'ala. Ini kita mengenal akan Allah Ta'ala itu melalui sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu dengan sifat 20 atau ilmu tauhid yang kita pelajari. Ada kitab yang khusus. Dan beriman dengan segala malaikatnya. Malaikat yang wajib kita imani secara jumlah adalah seluruhnya. Kita percaya bahwa jumlah malaikat itu kadada nang tahunya kecuali hanya Allah. Namun kita percaya bahwa malaikat Allah Ta'ala itu adalah ada. Nang wajib kita secara terperinci mengatakannya itu ada 10 orang malaikat lah. Biar aja tak paling-paling lah, penting ingat lah. Biar ada hafal asa ingat gitu. Ada mungkin lagi malaikat 10 ada hafalnya. Ada pang bisa guru bahari lah. Ayo cok jangan kayak baca anak malaikat 10. Aku hendak mendengar ikam dia sedih. Nah biar nak cocok. Ikam aja cok anak pian aja kayak ijar jangan cocok. Lah ada aja sedih. Aku hendak mendengar ikam dia sedih. Ayo ajar nang cocok. Ulang membaca lah. Dibaca. Bila dibujur jangan cocok, iya akanlah, ya. Jibril, ya. Mikael, ya. Israfil, ya. Israel, ya. Tukacil, ya. Hanya Asael aja. Kalinya kain nggak ada tapi tahun. Ya juga dokaca, untuk kaca itu pada 11 kan malah. Oh iya, jadilah
awan tawang talakin kisah guru juni madam kebenar orang ya sidin madam kebenar orang cuma berpakaian teh dia kata pakaian orang soleh meyakinkan kata pas kematian di benar orang jadi ujar orang pian hajar wae naman lakin hari aja sih dia ulang kampung sini aja kada jirang mau kada pian roe pak ada di orang talakin aja nah yang jadi dunia orang kada hakon mana pakaian tuan guru itu teh kada hakon mana nalakin ada aja cuma no pakaian sidin anu aja memang yakin kan ayah dipaksa orang yo sidin nalakin ayah aja sini bak kita pak guru aja kalau sah aja sini harus sama kitab aja untung orang malam sudah aja ayo akan itu jar sini siapa kayak orang Yudin langsung aja sidin nang bayano hai jasiden roh Siano bin Siano apabila datang kepada engkau oleh 3 orang malaikat membisiki nang anu tadi tukang suruh 2 hajar wae maka yang satunya ada palsu ujas pintar aja itu karena kebijakan kalah kira-kira ada malaikat palsu di kubur tapi kesambat nanti Tadi kita wajib beriman dengan para malaikat Allah Ta'ala 10 malaikat Allah Ta'ala adalah dengan segala tugasnya kita wajib tahu lah. Jibril tugasnya adalah membawa wahyu atau menurunkan wahyu dari Allah Ta'ala kepada para rasul. Mikael 2 tugasnya, yaitu tugasnya adalah yang pertama menurunkan hujan. Jadi jangan galuh punya hujan aja lah. Itu urusan Mikael udah. Atas perintah Allah Ta'ala itu. Yang kedua tugasnya Mikael adalah membagi rezeki nang sesuai dengan kadar tulisannya di Lauhil Mahfuz. Itu tugasnya malaikat Mikael. Israfil tugasnya satu, maniup sangkakala jerang dari terumpet. Semenjak sidin diciptakan, malaikat ini, si Israfil ini sudah memasang terumpetnya tadi di mulutnya. Berusia sidin tadi ingat lah. Pasti yuk lihat. Belum saatnya ternyata tiup sidin. Adalah malaikat itu sudah memang la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaquluna ma yu'marun. Malaikat ini kada pernah salah, bahasa kita adalah kada pernah zidin maksiat kepada Allah Ta'ala, kada pernah, dan senantiasa patuh terhadap perintah Allah. Itulah malaikat tadi. Dan biar ketahui beritaan bahwa malaikat ini kada ada hubungan nasab antara mereka itu. Malaikat 10 itu kada ada bedang sanak, kada kekawitan, kada ada. Ini masing-masing tuh. Kalau ben mengira Jibril atau Mikael itu bedang sanak, kalau enggak itu kada ada. Lain manusia aja nampak nasab itu. Ini mereka ini kada punya nasab. Sama-sama diciptakan langsung oleh Allah Ta'ala pada nur. Jadi Israfil tadi tukang tiup, tugasnya 2 kali. Tiupan yang pertama
yaitu terjadinya kiamat kubra. Seluruh makhluk Allah Ta'ala yang bernyawa habis mampus. Ditiup sidin itu otomatis roh itu tadi tahyut. Nah itu dah. Dia tapi tiup sidin tapi tahyut kak terompet tadi. Jadi seluruh roh ini berada di terompet sidin tadi. Masuk ke situ tadi. Jadi itu kan kiamat itu. Cuma ada aja yang tadudi sedikit mati, tadudi banglah sendiri, Israfil sendiri, nang kada uta umpat litium tulah. Nah kada nang taguh aja kita tulah. Israel nang tukang cabut roh dan iblis laknatullah nang tertaguh tadi. Riwayatnya lalu Israfil dicabut oleh Israel rohnya. Kemudian iblis anak dicabut oleh Israel, buka si iblis. Ini sama genal aja ini. Masyrik maghrib sama salangkah aja. Sama genal. Cuma kalahnya iblis dah sifat nisan nujar Nabi Adam. Lalu sujud tersungkur karena Adam. Ujar iblis jaka aku tahu, jaka beheri aku sujud na Adam nih. Kada dilaknat Tuhan. Ini contoh lah penyesalan yang kada ada gunanya lagi. Dan iblis tadi asal mulanya sumbung kada akan sujud awan orang nang di bawah pada inya tadi. Jangan masih hidup tuh jelas manusia nih mendengar kuriaknya iblis tuh matian, mendengar kuriak iblis tuh perlu dicabut. Israel sarik, jadi dihembus kekerasan ini. Kemudian Israel pun mencabut ruhnya sendiri. Habis saat itu dunia kosong, tidak ada lagi. Allah Ta'ala berfirman, limanil mulk. Bagi siapakah ini kerajaan? Ujian Allah Ta'ala. Kada ada nama jawabnya, kada ada nama makhluk satu jawab itu. Allah Ta'ala sendiri lillah, miliknya Allah lah. Soalnya nanti yang disebut Maliki Yaumiddin, Tuhan di hari pembalasan. Raja dia raja. Karena nang beleda kada ada raja lagi. Nah setelah itu ada kosong dunia dalam ribuan tahun. Lalu Allah hidupkan kembali malaikat Israfil. Dan Israfil disuruh Allah Ta'ala tiup kembali. Lalu roh yang ada di terompetnya tadi terbangan menuju jasad masing-masing. Jadi kita masuk tulang tuh ada yang udah jadi tulang tadi. Nah menuju ke asal si pemiliknya. Jadi kayak kacang bah berbuah gitu. Nah pamulaan di depan Allah Ta'ala lah ada Nabi kita bangun dari kubur di Madinah. Hanya nang lain-lain. Itu Israfil tadi. Israel tukang cabut roh dah jelas tukang cabut roh. Jadi tidak ada seorang juga pun nang meninggal dunia apabila Israel kada berilang. Walaupun orang ini penyakit kayak apa aja, mun Israel kada berilang, kada bakal mati. Kupit kah kada mati? Kalau Israel kada berilang. Makanya seluruh penyakit dulu kada memati. Nang memati itu adalah Israel atas perintah Allah Ta'ala. Pakib dan Atid ini ada tugasnya. Pakib tukang catat kebaikan,
Atid tukang catat kejahatan daripada perbuatan manusia. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada melafazkan satu lafaz suara biarpun ucapan apapun, melainkan ada dalam tukang catat. Ini yang perlu kita ingatlah. Jadi kadada suara kita tuh nak kada lepas, nak kada tercatat, kadada suara apa aja pasti ada tukang catat. Suara sungguhan nambah gaya ada dicatatnya oleh malaikat. Kada senang lepas dari catatan itu tadi. Tinggal aja dua macam tadi. Imma perkataan kita tadi baik atau jahat. Bila nang baik mengandung pahala, malaikat rakib nang tuang catat. Bila buruk permandiran kita tadi, ucapan kita, malaikat atid nang tukang catat. Hubungan dengan perbuatan dosa, misalnya adalah hubungan dengan dosa, itu malaikat atid. Mungkar dan nakir. Nah, mungkar tukang tanya di dalam kubur. Kita bila mati pasti berdamuan beritaan ini. Awan si mungkar. Nakir tukang catuk. Bilanya kada menjawab salah. Jadi ini besi catuk ini. Bilanya bujur aja menjawab, ini kan mencatuk kan. Tapi bilanya salah dicatuknya saja topan hajar tinggalan pada dasar bumi nama 7. Kayak apanya menimbulkan di kuit jauh tunjuknya. Wah, timbul dah paksa pulang nih. Oh, gitu. Berarti panjang tunjuknya nih. Oh. Timbul paksa pulang. Tanyanya lagi, salah lagi jawaban. Atau kan bisa menjawab tadi, lapar dicatuknya lagi. Jadi ijrat ini mungkar nakir ini maksimal bergena di kubur ini adalah kurang lebih sejam seperempat. Lawas juga dia layarnya. Makin kada debat makin dicapoknya taros deh. Ada sebagian orang ulama nang orang soleh nang mereka tuh sudah dipastikan dapat menjawab. Jadi ada ulama lah disebut ulama fikih, ada ulama nahwu, disebutkan ke saya itu. Jadi jasin marbuka ujar des mungkar deh. Jadi kan jarano ujar si ulama tadi. Kayak mungkar ikam nih anak bertakonna belajar mana kuningan. Ya tahu aja di zaman itu betakona menangguhi ya jaga Allah belajar gak? Nah ujar mungkar no mungkar berikan hak kita. Ada tuh nyatanya berikan hak kita. Ya pinanduh aja di orang yang pintar tuh lah. Kayak orang-orang pintar benar kayak guru di sekolah tuh lah. Mana murid nang pintar mana nggak pinanduh benar. Itu kalau banyak tanyaan memang udah bakal pasti dapat ini tuh. Banyak kayak pakai belikan kita, belikan aja apa? Belikan namanya. Paling itu ada tanyaannya, ternyata kan nanya banyak. Amunnya nang ditanyanya ini jadi tak dapat. Amun pada tanyaan pertama luput sudah jawaban lah. Pasti tanyaan kedua luput pulang. Ini nambah lewas kena. Inilah keperluan kita tadi menuntut ilmu tadi supaya kita selamat di kubur itu. Siapa yang selamat maka sesudah kubur itu bertambah nikmat. Nah, artinya siapa yang di kubur itu mendapat nikmat kubur, maka sesudah kubur bertambah lezat baginya, bertambah nyaman daripadanya. Kenapa? Karena orang saleh itu di kuburnya adalah raudhah min riyadil jannah. Kebun daripada kebun-kebun surganya Allah Ta'ala. Itu orang soleh. Amun kada solehan, dia
Yang ada saleh tadi pada taat awan Allah Ta'ala adalah maksiat awan Allah Ta'ala, itu pada saleh ngaranna. Berbuat jahat awan makhluk Allah Ta'ala, ini kada saleh ngaranna. Napa kuburnya menjadi khupratun min humrin niran, lubang nang tambus awan lubang-lubang api neraka. Jadi nerakanya ini di bawah lapisan bumi nang ketujuh, tapi tambus luangnya nih kakubur sidin ini. Naudzubillah. Masak pian wadai napa nang dijual orang masih nang manginging tuh. Jauh awan api itu jauh. Api kuburnya di bawah ya lah. Dasarnya balik besi penyu. Di luangnya orang sedikit balik nih, kalau berkumpus nih. Uap ada di situ di atas uap tadi diandaki wadai masak rubat masak. Itu api dunia itu lain apa ya? 70 kali panas api dunia jar api akhirat. Ulun melihat tentang tukang las tuh lah, las listrik. Wasih aja ditatapnya ya Allah, udah lasnya. Paket. Itu api dunia itu wasih gitu paket. Apalagi nakanya, ya kita daging kita enam lunuh ini lunyut pada dahulu tadi. Habus ke tulang-tulang. Mudah-mudahan selamat berkah. Jadi kalau orang maksiat, kada taat awan Allah Ta'ala, kada menurut perintah Allah Ta'ala, maka manut kisah udziba. Siapa yang disulitakan di dalam pertanyaannya itu, pasti kurang bakal diajar. Bilanya nanti mau karena dia melilit pertanyaannya, pasti orang ini diajar. Siapa yang diazab di kuburnya, pama ba'dahu asaddu. Apa sesudah kubur itu bertambah lagi azabnya. Kan lebih berkurang kayaknya kada. Maka di kubur ini sing lawasan. Kecuali kiamat dunia lo hanya rampih di kubur. Anyar matian beredaan sing lawasan tadi. Tapi nang ranai siapa? Nang ranai adalah ya orang saleh tadi, nang hakun taat on Allah Ta'ala tadi. Napa disuruh Allah Ta'ala menggawinya? Ya Allah. Ya nang orang saleh itu adalah man adda haqqallah wa haqqa ibadihi. Orang yang menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya sesama hamba Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'alanya taat, awan manusianya baik. Ini saleh orangnya. Orang yang saleh ini ketika ia masuk kubur, pertanyaan sedikit aja tadi, ujar malaikat 6 kanaumil ars. Silahkan guring hingga seperti guringnya seorang pengantin. Nah, ada tahu lagi sih dia dek, pandai udah, pandai benar. Mana aja lagi cerita. Ketuk apapun terjadi di dunia, dia nggak ada tahu lagi. Pandai sih dia udah dalam nikmat tadi. Jadi sekadar kita lah menyiapkan aja, kita tuh menyediakan waktu untuk menghadap Allah Ta'ala 5 kali dalam sehari semalaman. Diupah Tuhan sama awan 50 kali. Luar biasa Allah Ta'ala itu baiknya. 5 kali aja. Zuhur, sadang yuk zuhur tuh kita istirahat jangan ngal yuk, jangan untuk begawi itu. Karena asar, sadang gitu. Cuma di asarnya sedikit behentuk telah. Napa behentunya? Umur kita mau unjuntut sebagai mematok bener aja sama. Kita ada hakun kasih sitan kayaknya. Udah kada ingat ulang kayaknya deh. Nya main naong kalau tuh deh. Kita ampe kepanasan. Iwak pematok wah.
Nah, kemudian maghrib. Nah, maghrib ini awal malam lah, sedang kita awal istirahat. Nah, kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian sejam berikutnya, kurang lebih sejam berikutnya isya. Nah, tuntang isya, silahkan kita guling lah, amukan ada lagi kegiatan lain. Karena awal siang itu diawali dengan salat subuh lah, salat subuh. Jadi subuh kenapa dua aja, hikmahnya jadi dua aja subuh ini, karena aja manusia tuh marut lagi, beret lagi, nyanyer bangun guring tadi. Jadi dia Allah dua aja, 2 rakaat saja. Mudahan kita kawa menggawi di awal waktu. Dan mudahan kawa kita berjemaah. Misalnya dia berjemaah di masjid kah atau di langgar kah, silakan. Yang penting tuh berjemaah. Jangan dilihat akan tabel pahalanya tuh kita kada hakon untuk kada berjemaah. Kada hakon kada berjemaah. Siapa yang sampai bisa berjemaah jar Nabi? Subuh berjamaah sama awalnya beribadah tengah 2 malaman. Wah, berapa? Kan 2 tadi aja berjamaah. Isya berjamaah, subuh berjamaah pulang. Maka sama kayaknya beribadah tengah 2 malam suntuk beribadah. Kan luar biasa kalau pahalanya. Nah, sekarang kita umpamanya sembahyang tadi, sembahyang berjamaah. Nang beriringan takbir kita awan imam misalnya adalah nang beriringan itu ketika imam selesai takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Lalu kita mengiringi Allahu Akbar. Siapa yang mampu mengerjakan seperti ini ujar Rasulullah, maka ia diberi pahala oleh Allah Ta'ala sama dengan dia melakukan ibadah haji sunnah lah 1000 kali, umrah 1000 kali. Nah, balak mun 1000 kali haji itu umur lebih 1000 tahun makalahan. Dan itu ada pada umat Nabi kita nang umur 1000 tahun itu. Umur 1000 tahun itu nabi-nabi nang zaman dahulu, nabi-nabi Bani Israel. Kita ada lagi umur kita. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70 yang terbanyak. Lebih dari itu kada banyak. Yang kurang daripada itu kada banyak. Yang terbanyak antara 60 dan 70. Nah, kalau kita menggawi nang parduan itu tadi tunai lah, mudahan beradaan ditolongi oleh Allah Ta'ala. Di akhirat kayaknya pian santai aja. Ada apa lagi biar mendengar orang mengisah, umpamanya di akhirat biar aur sujud saja, umpamanya aur sembahyang aja, kada lagi aur menikmati aja ala sururim mutaqabilin. Mereka tuh bersenang-senang di atas apa? Sururin itu ranjang. Jadi makan, minum, guring itu lah. Kalian mau ucap tasbih Allah Ta'ala kahihimungan dia kita syukuran kita tadi beri nikmat nang kadada paraknya oleh Allah Ta'ala. Kan cuma Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersedia kasih itu tadi supaya kita kasih itu dengan sembahyang 5 waktu. Nah, itulah. Awal makhluk sekitar kita baik, jangan jahil adalah. Nah, insya Allah kita selamat dunia, selamat dia, akhirat bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kalau di dunia kita umpamanya kada hakun mengalahkan waktu nang 5 tadi, di situ apa yang kita nikmati? Ada lagi pada azab lagi. Kada lebih sama. Karena ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ujar Rasulullah negerinya kita beramal, negerinya kita berulah sango untuk nanti akhirat. Kalau di dunia kita ada berulah amal, apa kita amalkan di situ. Di akhirat negeri balasannya. Nah, ya kan
beli balasan jalan jalan kok ada lagi nang auto ngomrot hanya sampai aja ada lagi menikmati tadi Pak. Siapa yang banyak amalnya, banyak ibadahnya, tentunya lebih pula kelebihannya di dalam surga tadi. Banyak kelebihannya, banyak kesugihannya, luas biasa apa bedanya di surga tadi. Semakin banyak amalnya, semakin tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi malaikat pada itu tadi lah malaikat apa lagi? Malik penjaga neraka. Spesial ini. Nang kada biasa tak korehing ini. Bisa tak korehing ini. Ya nang jarang mati kayak Malik ka Allah. Rupanya bisa Malik oleh karena dalam hadis Malik ini kan bisa tak korehing. Diberi salam oleh Rasulullah kalau si Malik nih. Iya kepada tak korehing juga Malik tadi. Gitu. Jadi seram wajahnya. Ya apaan penjaga sapir deh. Dan asli diciptakan itu tadi kan ada pangolehnya. Tulis wajahnya tadi. Makanya ditegur oleh Jibril. Ujar Jibril. Malik ikan badak. Ini siapa nih? Nabi Salam ini kan udah tahu ah. Inilah penyebab wujudnya dunia akhirat ini orangnya. Jangan kata ini, jangan kata Nabi Muhammad ini kan Allah ciptakan dunia dan akhirat, terciptakan dan segala-galanya. Nah itu diperingati oleh malaikat Jibril tadi, malaikat ini Malik ini. Jangan cerita, jangan kada tahu-tahu ya kan ini orang nomor 1 di hadirat Allah Taala. Nah satunya adalah malaikat Ridwan. Kalau Ridwan ini senyum orangnya, tapi bukan berarti senyum belewesan lah. Bila bertemuan, dialak betalok ya senyum itu menurut tak korehin belewesan lain pulang lah. Orangnya lemah lembut itu malaikat Ridwan lah, malaikat Ridwan. Assalamualaikum tibtum. Ujar malaikat Ridwan, keselamatan atas kalian. Beruntung kalian. Beruntung ujar malaikat Ridwan kepada ahli-ahli surga tadi. Ini ucapan malaikat Ridwan. Nah itu iman kita kepada segala malaikat Allah Ta'ala tadi. Dan beriman kepada segala kitabnya. Kitab Allah Ta'ala ini gena-genanya 4 lah. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau beberapa suhuf itu ada suhuf turun kepada Nabi Musa. Nah itu ada suhuf itu lembaran-lembaran lah kertas. Cuma panggenanya kitab adalah Al-Quran. Karena seluruh kitab Taurat, Zabur, Injil itu ada di dalam Al-Quran. Dan suhuf tadi juga tersimbol di dalam Al-Quran. Karena hebatnya Nabi kita tadi. Itu wajib kita imani. Dan Quran ini mudahan kita kawal membaca lah. Ma'anda Quran jangan terlalu tinggi lah. Bertangga malahan. Jangan terlalu tinggi. Tapi jangan terlalu bawah, jangan dua. Dan jangan diandaki sesuatu lain daripada Quran. Di Quran itulah. Kenapa diandaki umpamanya? Jangan dibang. Nah, bisa ya. Walaupun kitab hadis semuanya kan. Ya Quran paling tinggi malahan. Palingnya Quran paling atas Quran. Iqra'ul Quran fa innahu jaa'a yaumil qiyamati syafi'an li ashabi.
bacalah di kalian Al-Quran ya Rasulullah, karena sungguh Al-Quran nantinya akan datang memberi pertolongan kepada nang tukang baca di hari kiamat kena. Ada bisa orang dan ini nang pembaca Quran ini, ketika dia dihisap oleh Allah Ta'ala, si tukang baca Quran ini dihisap oleh Allah Ta'ala, ternyata sidin dosa banyak, lalu diponislah masuk neraka. Ketika hendak dibuat oleh malaikat ini, malaikat Zabaniyah, Zabaniyah ini malaikat azab lah, membawa orang ini ke neraka. Pintu neraka pertama, datang Quran menutup pintunya. Pindahnya oleh malaikat ke yang kedua, datang lagi Quran tadi, tutupnya lagi. Pindah oleh malaikat ke neraka yang ketiga, ditutupnya lagi oleh Al-Quran. Pindah ke neraka keempat, ditutup lagi oleh Quran. Hingga ketujuh, pintu neraka ditutup sama Al-Quran. Sehingga malaikat Zabaniyah lapor sama Allah Ta'ala. Wajar malaikat Zabaniyah, ya Allah, kami kada sanggup membuat orang ini ke dalam neraka, karena Al-Quran senantiasa menghalangi kami. Apa kata Allah Ta'ala? Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, kalau itu Al-Quran cinta dia sehingga ia memberi pertolongan kepada tukang bacanya, padahal Quran itu adalah kalamku, ujar Allah Ta'ala, maka apakan lagi aku lebih berhak mengampuni orang itu tersebut. Al-Quran saja sudah jadi kita memberikan syafaat, lalu lagi akulah yang punya kalam itu, ujar Allah Ta'ala. Maka ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, orang ini dosanya aku ampuni saja. Nah, dengan berkat Al-Quran tadi, menghilanglah malaikat Zabaniyah, datanglah malaikat Rahman, mengambil orang ini, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini bentuk syafaat Al-Quran. Jadi bacalah Quran, ujar guru ulun dari, bila kada sedikit banyak barang. Banyak barang dia sudah menjalan. Ada maksud di Quran ini bukan Quran Allah, karena kan kalau Allah Quran juga, ya Yasin Quran juga. Tapi mulai itu mulai Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas, itu yang dimaksud tadi. Sekadar kita mampu masing-masing. Misalnya kawa kita umpamanya sabelah Quran ya sahalai, ya sahalai. Ada kawa sahalai misalnya setengah halai misalnya. Ada setengah halai saparapat halai misalnya. Bahkan sampai umpamanya seayat saja, umpamanya sehari asal ada baca Quran. Karena lawasnya tamat saja, adalah salah, lawas tamat saja itu. Nah, kok ada lancar aja sih, umpamanya adalah. Nah, jawabannya ada lancar tuh rancaki membaca. Karena kayak kita jalan ke hutan misalnya adalah sabat jalan-jalannya. Tapi umum sehari-hari kita lalui hampir sabat, apalagi sehari 5 kali umumnya menjalani, hilang nang sabat tadi. Nah itu dia Quran tadi. Orang nang membaca Quran namanya pingkal. Kenapa pingkal? Nang agak itu. Allah Ta'ala menghargai orang agak ini dengan 2 kali lipat pahala daripada nang kada agak. Pemurahan Allah Ta'ala. Banyak alif lam mim jarang. Orang sudah berapa ayat sih dan ada alif lam aja. Nah, siapa nama jadi Quran, pulanglah. Harap penyabar. Ya guru-guru nang Quran nih, harap jangan panjangitan lah. Nah, jadilah orang-orang yang memang menjadi kita pemahaman dan memang lemah tadi, biar tidak gemati aja. Karena ini mulai bahari juga ada nang lemah itulah, nang lambat hanya dapat mulai bahari juga. Ada nang langsung dapat, ada juga bahari juga. Kalau Imam Syafi'i itu memang cerdas mulai dalam parut. Imam Syafi'i itu buktinya cerdas. Imam Syafi'i itu ditianakan Mama Sidin 4 tahun.
4 tahun nyerah keluar Imam Syafi'i itu. Lah itu 8 tahun. Jadi sampai-sampai Mama Sidin ibu ucap apabila juan nak ikam keluar ujar Mama Imam Syafi'i ini. Jadi mahanyahut ujar nang dalam parut tadi. Hadang ma'aja ulun mahadak menuntuakan kitab ulun. Sidin kayaknya mengarang kitab di dalam parut tadi. Kitab itu disebut namanya artinya ibu. Itu kita bikin tuh ibu judulnya. Hebatnya imam kita Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Lahir Sidin sudah yatim. Adanya abah sudah meninggal. Keluarga Sidin orang miskin, sehingga kada kawas sekolah pada saat itu. Tapi himmah Sidin yang sangat kuat lah, semangat untuk menuntut ilmu yang sangat kuat. Sidin mendengar di luar kelas, di luar sekolahan mendengar. Bisa ngopi bilah Sidin kawan daun, kada kawan karloh, bahri loh ngarannya kalam dan kalam tempat menulisnya. Ya kayak ini tidak pulpen awan buku, nah kada kawan nukar. Nah, lambat-lambat tahu guru nang di dalam tadi, oh ada orang di luar kayaknya. Kenapa dia kalinya umpat dia dalam pandangan di tahun ini kalinya pintar pandang di dalam, pintar pandang di dalam. Otak Imam Syafi'i ini jenius lah, sekali mendengar langsung hafal. Akhirnya Sidin dikirim oleh seorang gubernur ke Madinah untuk mengaji ilmu kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik ini perguruan oleh Imam Syafi'i. Imam Malik sedikit kita akan setuju kepada Imam Syafi'i. Karena apa Imam Syafi'i ini? Jangan Syafi'i ini bahasa kita hendak digenalakan, bahasa kita adalah harus sekolah itu diantar gubernur Jakarta Laksuran ya sih. Ada perlu diantar pejabat. Lalu Sidin kejengkelannya di Imam Malik tadi suruh Sidin baca kitab Muwatta. Muwatta ini berapa 300.000 hadis kandungannya. Muwatta ini susunan kitab hadis sahih susunan Imam Malik. Baca aja Sidin kitab Muwatta. Hanya Imam Syafi'i kada membuka ke kitab. Hafal Sidin. Allah. Udah itu Imam Malik, nah gitu Imam Malik. Ternyata ikam luar biasa aja Sidin. Tapi akan zahir pada tangan ini adalah ilmu yang luar biasa. Umur 15 tahun Sidin Imam Syafi'i sudah jadi qadil qudar. Dia kita tahu Jawa ini itu menteri agama. Kecerdasan Sidin itu luar biasa. Di tangan Sidin lah putusan hukum itu. Walau umur Sidin baru 15 tahun. Mudah-mudahan kita bercerdas pada Allah. Cerdas itu. Karena kita menceritakan minggu ini insya Allah kita menceritakan kehebatan guru kita pulang, guru sakumpul. Madhus suyuh min aqrabit turuq ilallah. Memuji akhlak guru itu ya Rasulullah ini adalah sepaling hampir kita menuju ridha-Nya Allah. Untuk mencapai makam tinggi di Allah Ta'ala itu wasilahnya adalah memuji akhlak perguruan kita. Pujilah setinggi apapun karena mereka itu memang tinggi di sisi Allah. Apa akhlak guru kita? Nah, begitu hebatnya. Sehingga Sidin menjadi sampai seorang wali mengatakan Sidinnya adalah juru bicaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada banyak wali-wali tadi, tapi ternyata juru bicaranya adalah guru sakumpul. Guru kita. Tapi coba kayak apa telusuran jalan hidup Sidin adalah, nah jangan kita membayang asok mudahnya jadi wali wajar adalah mudah. Banyak benar langkah perjalanan yang harus dilalui oleh Sidin. Mudah kita tahu kaum menelusuri juga jalan dan akhlak perjalanan Sidin tadi. Mulai Sidin menuntut ilmunya bagaimana, musibah, ujian yang harus Sidin hadapi. Nah, tapi Sidin sukses dalam menghadapi ujian dan musibah tersebut. Nah,
Dan sedalah Sidin sampai tadi, bagaimana pengamalan ilmunya? Kayak luar biasa ilmunya tadi, pengamalan ilmunya Sidin itu dasar orangnya pamal. Kadada orang wali itu kada pamal, itulah itu kadada itu garis bawah itulah. Kadada wali itu nak kada pamal. Kalau bang bisa dikit mengaji ilmu, umpamanya ilmu hakikat langsung asa jadi wali. Kadada itu semua orang tuh ibadat. Bahkan dia adanya guru sakumpul itu Quran itu saben kali khatam, Dalailul Khairat 2 kali khatam, Bunda kayak itu juga. Pemilu-pilu waktu Sidin yang baca itu. Tentunya orangnya memang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Sudah jadi wajar Sidin menerima itu tadi karena tohok juga perjuangan dari awalnya tadi. Dan kita dapat berkah Sidin. Karena laulal Rabbi ma'araftu Rabbi. Jikalau bukan karena jasa guru kita tidak kenal akan Tuhan.